Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu kembali dalam ibadah online untuk minggu pertama di bulan Juli ini. Pada tanggal 4 Juli 2021, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, mulai online. Saudara dapat menyaksikan ibadah online dari GBI Godzone yang dulu berjemaat atau beribadah di Hotel Grand Zurich, Bumi Serpong Damai. Saudara, kita sudah memasuki hampir 2 tahun, setahun lebih, setahun setengah dalam masa pandemi ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini, dan biarlah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapak. Semua kejadian adalah atas izin Engkau terjadi dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang tanpa seizin Engkau. Jika seizin Engkau, kami dapat mengetahui bagaimana kami harus bersikap pada saat kami menghadapi segala hal di dalam dunia ini. Tuntun kami Bapak, untuk kami mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Engkau kedua kali, dan bahkan lebih daripada itu, kami mempersiapkan diri menghadapi pandemi dalam dunia ini. Tetapi kami tahu saat seperti ini akan berlalu karena Engkau yang akan melakukannya, dan Engkau yang akan melindungi kami. Terima kasih Bapak, tuntun kami dalam tuntunan Engkau untuk kami dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu ini. Kau tuntun hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biar kasih karunia Engkau yang menyertai hamba-Mu, yang dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya, para jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan akan katakan kepada kita di hari-hari ini. Ini seri ke-29 dari seri Kerajaan Allah yang saya bagikan untuk saudara, dengan judul Otoritas Iman Orang Percaya. Otoritas iman orang percaya. Saudara, tolong garis bawahi. Otoritas iman orang percaya. Kalau saudara mempunyai iman, dan saudara sebagai orang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menebus dosa saudara, menanggung semua sakit penyakit dengan bilu-bilunya di atas kayu salib. Setelah itu dia mengalahkan maut, setelah dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia naik ke surga, adalah mengkoneksikan kembali saudara dan saya kepada rumah Bapa di surga, yaitu kerajaan Allah. Tolong garis bawahi, kenapa saya membawakan seri Kerajaan Allah? Karena pada akhirnya kita harus kembali ke sana. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibawa kembali oleh Tuhan Yesus yang telah hilang dari saudara dan saya, dari keturunan Adam. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, dan suasana kerajaan Allah sudah tidak ada di dalam Adam dan keturunannya sampai kepada saudara dan saya. Tetapi puji nama Tuhan, begitu besar kasih karunia Bapa kepada kita. Karena dia baik, maka dia menganugerahkan kepada saudara dan saya, membawa kembali kerajaan Allah ke muka bumi ini, untuk saudara dan saya dapat merasakan. Nah saudara, bagaimana supaya bisa merasakan kerajaan Allah ini? Dalam sebelum seri ini, 2 seri sebelumnya, saya telah membagikan kepada saudara mengenai iman. Iman itu ada iman manusia yang harus dilihat, dikecap, dirasa, dipegang, diraba. Itu adalah iman manusia, sehingga dia percaya. Tetapi ada satu lagi iman yang dinamakan iman supranatural. Iman supranatural adalah iman saudara walaupun tidak melihat, tetapi saudara percaya bahwa itu ada dan itu pasti terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Itu namanya iman supranatural. Saudara percaya bahwa dosa saudara diampuni. Seperti apa dosa saudara itu diampuni? Kita nggak bisa membayangkan. Saudara percaya ada Allah pencipta langit dan bumi dengan alam semesta ini. Seperti apa Allah itu, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengecap, tidak bisa meraba, tidak bisa menyaksikan.
Tetapi saudara dan saya percaya itu yang dinamakan iman supranatural. Saudara, kita harus punya iman supranatural, atau kita harus mengetahui bahwa iman supranatural itu telah dikaruniakan kepada saudara dan saya oleh Bapa kita. Dikaruniakan, diberikan kepada kita. Tidak harus kita berusaha. Seperti keselamatan, saudara, Bapa berikan kepada kita. Seperti penanggungan dosa-dosa kita, Bapa berikan atas kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga dosa dan saudara diampuni. Apapun yang saudara lakukan, itu pasti diampuni karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai dan sudah genap. Saudara, kita harus mengetahui ini untuk mempersiapkan diri kita menghadapi segala macam hal di dalam dunia ini. Terutama kita harus mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kalau kita tidak tahu apa esensi dari kedatangan Tuhan Yesus kali pertama ke dalam dunia ini, maka kita pun tidak akan mengetahui apa esensi kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ke dalam dunia ini. Kita harus mengetahuinya. Esensi dari yang pertama adalah mengoneksikan kembali saudara dan saya dengan kerajaan Allah. Mengoneksikan kembali saudara dan saya dengan Bapa di surga. Mengoneksikan kembali saudara dan saya dengan pencipta kita. Itu esensi daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, membawa nilai kerajaan Allah. Sehingga nilai kerajaan Allah adalah kebenaran. Nomor satu, saudara telah dibenarkan oleh karena dia yang benar dijadikan tidak benar, untuk saudara yang tidak benar dijadikan benar. Ditanggung oleh semua oleh dia. Tidak mungkin saudara dan saya mengusahakan sendiri kebenaran itu di dalam hidup saudara dan saya. Tidak mungkin. Saudara dan saya tidak mungkin dapat mengusahakan sendiri kebenaran itu di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini saya ingin membagikan bagaimana iman supranatural ini supaya benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Wah, saudara, kalau kita benar-benar bisa memanifestasikan apa yang kita imani dari pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Dia kepada saudara dan saya, saudara dan saya dapat merasakan semua firman Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang terlebih lagi adalah janji Tuhan pada waktu Dia datang kali kedua, kita dijemput di awan-awan yang permai. Atau kita yang sudah meninggal akan bangkit kembali daripada kubur, dirubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Saudara, itu yang paling penting di dalam hidup kita. Ataupun pada waktu kita menghadap Dia, kita yakin sekali bahwa kita pasti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Seri ke-29 ini saya ingin bawakan supaya saudara dan saya mengetahui otoritas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat mengalahkan semua tipu daya iblis di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek hidup kita, terutama tipu daya iblis untuk membawa saudara dan saya masuk ke dalam apa yang dia rencanakan, yaitu neraka yang kekal. Jangan sampai ini terjadi, karena tipu muslihat dia itu sangat tipis sekali. Banyak kita yang tidak bisa merasakan bagaimana dia menipu kita. Saudara, kebanyakan kita, bahkan orang-orang percaya atau orang-orang yang dinamakan orang-orang Kristen, tidak mengetahui peperangan sengit yang terjadi di alam roh. Setiap saat
di dalam hidup kita. Jadi di alam roh itu saat di dalam hidup kita. Jadi di alam roh itu saat di dalam hidup kita. Jadi di alam roh itu saat di dalam hidup itu. Jadi di alam roh itu saat di dalam hidup itu. Jadi di alam roh itu jadi di alam roh itu menarik terus sehingga kita akan diperhadapkan oleh dua hal di dalam hidup kita. Kenapa Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Karena memang Allah menciptakan Adam dan Hawa itu diberi kebebasan untuk memilih. Allah Bapa kita tidak mau menciptakan umat pilihannya menjadi robot, ikut apa yang dia maui menjadi robot, tidak, tetapi diberikan free will, kebebasan untuk memilih. Saudara dan saya diberi kebebasan untuk memilih, mau melaksanakan kebenaran dengan firman-firman Tuhan, sehingga semua janji firman Tuhan terjadi di dalam hidup kita, atau kita tidak mau tunduk kepada Allah dan tunduk pada si iblis dan melakukan kejahatan, maka firman Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi begini saudara, berkat itu telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sudah Tuhan sediakan, karena Tuhan Yesus datang dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang membawa hidup dan di dalam kelimpahan." Saudara, di dalam kelimpahan. Jadi apakah kita mau tunduk kepada firman Allah, kepada peraturan Allah, untuk supaya apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita itu terjadi di dalam hidup kita, ataukah kita mau tunduk kepada iblis? Roma 6 ayat 16. Saudara buka Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kita diberi dua pilihan, mau taat melakukan dosa yang memimpin kamu kepada kematian, atau taat kepada firman Tuhan dan memimpin kamu kepada kebenaran. Kerajaan Allah yang pertama adalah esensinya adalah kebenaran. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia yang benar dijadikan tidak benar terlebih dahulu, untuk supaya kita yang tidak benar dijadikan benar. Tetapi kebenaran ini harus kita pertahankan, sehingga kita harus memilih kebenaran ini. Mau memilih yang mana? Ikut taat kepada dosa dan yang membawa kematian, atau ikut kebenaran atau taat kepada firman Tuhan yang membawa kepada kebenaran atau kepada kerajaan surga. Ada dua. Sehingga kita itu ada di dalam peperangan terus-menerus di dalam hidup kita. Iblis tidak bisa mengendalikan Anda di luar kehendak Anda. Jadi iblis itu begini saudara. Iblis itu tidak bisa, kalau kita tidak memberikan persetujuan kepada dia atau taat kepada dia menjadi hambanya dia, maka dia bisa menyetir kita, bahwa dia bisa mengarahkan kita kepada apa? Kepada kematian. Tapi kita tidak tahu. Makanya kitab Amsal ada berkata, dikira jalannya menuju kepada kebenaran, tetapi sebenarnya jalannya menuju kepada maut, ujungnya kepada maut.
Iblis sering sekali melakukan itu. Tetapi iblis tidak bisa melakukan jika tidak atas persetujuan saudara dan saya. Makanya kita bisa memilih di dalam setiap pikiran kita. Apakah kita mau apakah di dalam pikiran kita mau marah? Apa kita mau dendam? Apa kita mau sakit hati? Apa kita mau memikirkan hal yang buruk, yang lebih buruk lagi? Atau saudara memikirkan, aduh, nanti kena corona nih, aduh, nanti engap nih, nanti, waduh, masuk rumah sakit nih. Atau saudara akan memikirkan, tidak, aku tidak akan kena corona. Walau 1000 orang rebah di sisiku, tapi kita akan tetap berdiri. Ataupun 10.000 rebah di kanan, tapi tetap Allah adalah kepercayaanku. Saudara mau itu benar-benar terjadi, atau saudara mau yang berlawanan dari itu terjadi? Itu menjadi pilihan kita. Menjadi pilihan saudara dan saya setiap hari di dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ya. Kalau kita melawan, kalau Hawa melawan, pada waktu iblis melalui ular mencobai Hawa untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, dan dia tidak mau mengikutinya, maka dia melawan dan iblis akan lari. Begitu pula saudara dan saya. Kita harus lawan setiap saat di dalam, apalagi di dalam masa pandemi. Saya mendapatkan dengan istri saya, memang betul Tuhan ini lagi mengajar kita untuk kita dipersiapkan hari-hari ini oleh Tuhan untuk menghadapi kedatangan Tuhan kali kedua, supaya kita tidak salah memilih apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita bertindak di dalam hidup kita, agar benar-benar kita taat kepada firman Tuhan dan membawa kita kepada kebenaran. Kita berada di dalam peperangan rohani setiap saat, saudara. Saudara dan saya ada di dalam peperangan rohani. Kita baca Efesus 6 ayat 10-12. Sering saudara baca, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan saudara dan saya itu ada peperangan di dalam alam roh. Iman supranatural adalah iman yang mempercayai bahwa alam roh itu ada, walaupun saudara dan saya tidak melihat. Amin. Alam roh itu ada. Jadi peperangan kita itu bukan dengan darah dan daging, tetapi jika kita menang peperangan kita di dalam alam roh, maka semua yang baik, semua janji firman Tuhan akan termanifestasi di dalam alam fisik, akan terjadi di dalam alam fisik. Karena Tuhan waktu menciptakan segala-galanya di dalam alam semesta ini, Dia hanya menciptakan dengan firman Dia, dengan perkataan Dia, dengan apa yang Dia katakan. Itu terjadi, maka terjadilah itu. Jadi kalau saudara mau terjadi semua janji Allah di dalam hidup kita, sampai kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, maka kita harus menang di dalam alam roh, supaya terjadi manifestasi di dalam alam fisik. Semua saudara. Jadi pikiran, keinginan, kemauan,
hati saudara yang terdalam terlebih dahulu akan diobok-obok oleh iblis. Roh saudara sudah menerima roh yang baru, yaitu ada Roh Kudus yang menjagai. Jadi yaitu ada Roh Kudus yang menjagai. Jadi Roh Kudus yang menjaga. Saya suka berpikir ayat yang tadi kita baca, apa sih artinya? Sekarang saya baru mengerti bahwa peperangan itu terjadi di dalam alam pikiran kita, roh kita, di dalam jiwa pikiran kita. Terjadi terus peperangan yang mau membawa kita kepada dosa yang membawa kematian, atau kepada ketaatan yang akan membawa kepada kebenaran. Terus terjadi. Nah, saudara, setan bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita. Ya, bisa menggunakan. Walaupun saudara ada di dalam pelayanan, walaupun saudara ada di dalam gereja, walaupun saudara ada di dalam persekutuan orang-orang kudus katanya, tetapi setan bisa menggunakan orang-orang untuk mencobai saudara dan saya. Sekarang saya baru ngeh dengan istri saya, baru sadar dengan istri saya waktu pelayanan dulu. Kenapa sering kita menghadapi banyak hal yang kita tidak pernah mengerti? Kenapa Tuhan ini bisa terjadi kepada pelayan Tuhan seperti ini? Kita ditekan, kita diasingkan, waduh, udah segala macam. Kita tidak pernah dianggap, kita dikata-katain, kita difitnah, dan segala macam hal terjadi. Terus juga dengan jemaat. Pada waktu kita mengembalakan, tetapi sekarang kita tahu bahwa iblis itu bisa mempergunakan apa saja untuk supaya hati kita marah, pikiran kita marah. Jangankan manusia, saudara, hal yang lain pun dapat dipergunakan oleh iblis. Misalnya, saya sekarang sadar, benda misalnya, saya lagi pegang benda saya jatuh. Saya kesel, saya suka marah. Kenapa sih ini jatuh? Saya suka ditegur oleh istri saya. Tenang. Saya kan baru sadar, waduh, iblis yang mempergunakan untuk supaya saya marah. Memang saudara pikir tidak akan berdampak waktu saudara marah misalnya kepada barang. Oh, itu sangat berdampak. Sangat berdampak, saudara. Karena pikiran kita itu marah sehingga iblis melompat langsung masuk ke kita untuk dapat menguasai kita. Karena begitu pikiran kita marah, begitu hati kita marah, Kain dan Habil. Begitu dia marah, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka terjadi pembunuhan. Iblis itu langsung lompat masuk ke dalam, mempergunakannya, menjadikannya budak. Maka lawanlah iblis, dia akan lari daripada Anda. Matius 16 ayat 22. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Ini, saudara, coba saudara bayangkan satu contoh. Petrus itu sebelum ayat ini, dia ditanya oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kamu ini tahu nggak siapakah aku ini? Hanya Petrus satu-satunya yang berkata, Tuhan, Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Satu-satunya. Tetapi setelah itu, waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menceritakan bahwa dia akan ke Yerusalem. Setelah di Yerusalem dia akan ditangkap, dia akan disesah, dia akan siksa, dia akan diadili, dia akan dipermalukan, dia akan disiksa sedemikian rupa. Dan setelah itu dia akan disalibkan dan dia akan mati. Tetapi saudara, ingat, Tuhan Yesus bercerita terus, bukan hanya sampai di situ. Tetapi setelah aku nanti mati dalam hari ketiga, maka aku akan bangkit kembali. Petrus enggak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Sehingga Petrus berkata, jauh kiranya. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, waduh saudara, kalau saudara dikatain ini sama gembala saudara, waktu saudara dipakai oleh iblis untuk menjadi alatnya, dan gembala saudara berkata, hai iblis, yang ada pada engkau, nyala dari hadapannya, nyala dari dalamnya. Saudara bisa marah. Saudara, seperti itulah bagaimana iblis akan menipu saudara dan saya, sehingga kita pun mungkin akan dipakai oleh dia. Ataupun kita mungkin akan menghadapi orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mencobai saudara dan saya. Sehingga kita harus menghardiknya. Diam. Hai iblis, dalam nama Tuhan Yesus, berani apa tidak saudara untuk melakukan ini? Saudara, setiap saat kita akan dicobai oleh dia. Bahkan melalui orang-orang yang kita cintai, bahkan dia akan melakukan ini. Saudara, saya akan tutup. Anda mungkin berpikir, oh saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun saya menyadari bahwa ada peperangan rohani yang sedang berlangsung. Dan tidak ada seorang pun yang akan berada dalam pikiran saya. Tidak ada seorang pun yang akan memahami hati saya kecuali Allah. Saya menolak untuk menyimpan dendam terhadap siapapun. Saya tidak akan mengizinkan kepahitan sekecil apapun. Dan dalam hidup saya sadar bahwa setan menggunakan hal-hal seperti itu untuk menyerang saya. Saudara, setiap hari saudara harus katakan seperti ini. Tidak, aku tidak akan tunduk kepada hal-hal seperti itu. Supaya benar-benar firman Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Saudara, saya ingin membagikan satu kebenaran seperti begini. Saudara, kenapa tidak terjadi janji Tuhan di dalam hidup kita? Bukan karena kita tidak melakukan hal-hal yang karena bukannya kita melakukan hal-hal, wah kita mesti baca Alkitab, kita mesti ini, kita mesti itu, mesti ini. Bukan itu. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Tetapi yang menghambat firman Tuhan, janji Tuhan tidak terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu kita membuka celah kepada iblis lompat masuk ke dalam kehidupan kita, maka semua dia bisa memporak-porandakan, menghambat semua janji Tuhan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebab akibatnya daripada kenapa janji Tuhan sering tidak terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara,
dan saya harus memilih sampai saat ini. Supaya iman supranatural kita benar-benar terjadi, termanifestasi di dalam hidup kita. Kita harus memilih setiap saat. Apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan di dalam hidup saya. Ingat saudara, pikirkan. Saudara, apa yang harus saudara pikirkan, apa yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus bisa memilih yang benar. Sehingga iman supranatural ini benar-benar termanifestasi di dalam hidup kita. Dan kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Dengan tidak ada ketakutan lagi. Saudara, kita dalam menghadapi pandemi ini, memang kita harus taat kepada prokes. Ya, tetapi kita jangan sampai ketakutan karena serangan atau daripada si iblis. Kita punya kuasa daripada Tuhan, sudah diberikan kepada kita. Dan kuasa itu, kuasa yang sangat dahsyat, sama seperti kuasa yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Sehingga kita akan melihat kekayaan kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan dapat termanifestasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami terus, Tuhan, ada di dalam tuntunan Engkau, ada di dalam hadirat Engkau hari-hari ini. Ada di dalam firman-Mu, Tuhan, yang menuntun langkah kami, yang menerangi jalan langkah-langkah kami. Sehingga pikiran kami dapat taat kepada firman Tuhan dan membawa kebenaran. Bukan taat kepada dosa, pada iblis sehingga membawa kepada kematian. Tetapi benar-benar taat sehingga semua janji Tuhan di dalam hidup kami bisa terrealisasi. Engkau telah menyediakan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, yaitu menebus dosa-dosa kami. Kami telah dibenarkan. Kami menjadi orang-orang benar saat ini. Tetapi kebenaran itu akan kami pertahankan terus dengan kami mentaati firman Engkau. Dan kesehatan Engkau telah berikan. Bilur-bilur Tuhan Yesus telah menanggung semua sakit penyakit. Dan kami akan katakan dengan mentaati firman Engkau bahwa kami tidak akan terkena sakit penyakit. Kalau kami terkena pun, kami akan sembuh karena sakit penyakit itu telah ditanggung oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami tidak akan susah, tidak akan sulit. Kami akan mendapat kelimpahan, kami akan mendapatkan kekayaan, kami akan mendapatkan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Haleluya, amin. Saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diuntukkan untuk kita yang berusia di atas 12 tahun ke atas, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun ke bawah dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh ini telah menanggung semua sakit penyakit dan telah menanggung semua dosa-dosa kami. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur atas persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara telah dibenarkan dengan darah Yesus yang tercurah bagi kita.
Kita tundukkan kepala, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melakukan semuanya di atas kayu salib. Sehingga pada waktu Engkau ada di atas kayu salib, Engkau berkata, sudahlah genap, sudah selesai. Dan Engkau dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 3 hari Engkau mengalahkan maut. Dan Engkau bangkit kembali dari antara orang mati. Dan terlebih lagi, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ada melihat dia, maka Tuhan naik ke surga, menandakan bahwa Tuhan membuka koneksi kembali ke rumah Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus menjanjikan pada waktu dia naik ke surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat untuk engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sesudah itu, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi yatim piatu, tetapi aku akan menurunkan rohku, yaitu Roh Kudus yang memberikan hidup baru kepada saudara dan saya. Engkau telah dilahirkan kembali dari roh Allah, sehingga roh engkau adalah roh yang baru. Sampai saat ini, kalau engkau telah lahir baru, engkau mempunyai kehidupan roh yang baru. Perbaiki pikiran kita dan tindakan dari tubuh kita, sehingga pada saatnya tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan, dan jiwa pikiran kita akan ada di dalam kekekalan bersama dengan roh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari saudara kita doakan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk COVID-19 yang cepat berlalu dari Indonesia. Walaupun kami melihat dengan mata kami kembali sedang meledaknya pandemi ini Tuhan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID ini segera berlalu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet, Satgas COVID-19 yang ada di garis depan untuk dapat berperang dengan semua yang si iblis akan kenakan kepada bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Maka berkat anugerah, limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang dari manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya sampai Yesus datang kedua kali di awan-awan yang penuh menjemput saudara dan saya sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari libur.